Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini kita bacakan hadis yang kelima yang masih menjelaskan tentang pesan penting buat kaum wanita atau para istri. Wa an Muawiyah bin Haidah, dan diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoi Muawiyah. Muawiyah itu laki-laki. Qala Muawiyah berkata, qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma haqqu zaujatin ahadina, apa haknya istri salah seorang dari kita alaihi atas suaminya. Jadi suatu hari Muawiyah datang menemui Rasulullah menanyakan apa yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya, atau apa yang menjadi hak seorang istri atas suaminya. Qala, Rasul menjawab, antut'imaha, hendaknya kau memberi makan kepadanya, idza ta'imta, ketika engkau makan. Artinya seorang suami wajib memberi makan kepada istrinya dengan makanan yang sama seperti yang dia makan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Wa taksuwaha, dan kalian memberi pakaian kepadanya, idza tasaita, ketika kalian berpakaian. Begitu juga terkait dengan pakaian, seorang suami harus memberikan pakaian yang kualitasnya sama dengan yang dia pakai. Nah, ini yang kemarin berulang-ulang kami jelaskan terkait dengan kata-kata ma'ruf, kebaikan yang dikenal. Jadi pertama makanan, ya. Makanan ini mulai dari berapa kali sehari ngasih makan, kemudian menunya seperti apa, kualitas makanannya seperti apa, itu disesuaikan dengan kemakrufan. Ya. Jadi kalau misalkan di daerah situ umumnya orang itu makan sehari itu 3 kali, maka ya kita wajib ngasih makan istri kita sehari 3 kali. Tapi kalau misalnya di daerah situ umumnya wanita itu makan sehari hanya cukup 2 kali, ya kewajiban kita hanya ngasih makannya 2 kali. Pakaian juga begitu. Umumnya di masyarakat wanita dalam 1 tahun itu berapa kali dibelikan pakaian. Itu yang dijadikan tolok ukur. Jangan sampai kurang. Kalau lebih itu malah bagus, tapi kalau kurang tidak bagus. Wala tatribil wajha, dan janganlah memukul muka. Jadi ketika terjadi pelanggaran, jika dia melakukan perbuatan yang buruk, itu tahapan pertama kan dinasehati. Kalau dinasehati nggak mempan, ditinggal di tempat tidur. Baru yang ketiga dipukul. Jadi memukul ini sudah tahap ketiga. Itu pun memukulnya tidak boleh memukul bagian muka. Ya. Jadi memukul bagian muka itu dilarang. Jangankan kepada manusia, kepada binatang aja kita tidak boleh mukul muka itu. Wala tuqabbih, dan janganlah kalian mencela. Wala tahjur, dan jangan kalian meninggalkan illa fil baiti, kecuali di rumah. Hadisun hasanun. Hadis ini statusnya hasan. Rawahu, telah melakukan hadis apa Abu Dawud. Jadi kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya adalah memberi makan. Bahasanya memberi makan. Nah ini rinciannya, untuk mewujudkan makanan itu apakah seorang istri harus masak sendiri atau dimasakin. Nah itu nanti juga ngelihat kemakrufannya. Ya. Umumnya wanita-wanita sini itu cukup dikasih uang belanja, kemudian dia beli sendiri, masak sendiri. Itu sudah dianggap memberi makan. Tapi di daerah tertentu, apalagi kayak wanita-wanita Timur Tengah, ya, di Saudi dan sekitarnya,
Yang namanya beri makan itu ya sudah dalam bentuk makanan siap saji. Artinya yang belanja ada sendiri, yang masak ada sendiri. Wanita cukup tinggal makan. Ya, wanita cukup tinggal makan. Itu yang dimaksud dengan ma'ruf. Ya. Jadi yang paling enak itu memang wanita Indonesia. Kenapa? Pertama, ketika menikah mas kawinnya murah. Bahkan di Indonesia belum pernah ada tawar-menawar terkait dengan tarif mas kawin. Padahal itu seandainya terjadi itu sah, ya sah. Tawar-menawar tentang besar kecilnya mas kawin. Yang kedua, wanita Indonesia itu mau jadi ibu rumah tangga, mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya itu bukan kewajibannya. Kewajibannya itu cuma melayani suami. Nah, tapi di Indonesia, wanita Indonesia mau ngurus rumah tangga, mau masak sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, nyuci baju sendiri, nyetrika. Bahkan yang diurus bukan hanya dia sendiri, tapi seluruh keluarganya. Bahkan tidak sedikit wanita-wanita Indonesia itu mau membantu cari nafkah, jadi tulang punggung, itu yang luar biasa. Ya. Kalau di Arab sana tidak ada yang seperti itu, ya. Di sana nggak seperti itu. Di mas kawinnya mahal. Kalau dia dari keluarga berada, ya nanti kalau dinikahi dia harus disediakan pembantu. Ya. Dia tugasnya hanya khusus melayani suaminya, tidak ada yang lain. Kalau di Indonesia semuanya, ya. Bahkan banyak wanita-wanita Indonesia menjadi tulang punggung keluarga. Nah, kita bersyukur tinggal di Indonesia, karena ukuran ma'ruf di Indonesia wanita masih mau mengurus rumah tangga. Berikutnya hadis yang keenam, wa'an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina, orang yang paling sempurna imannya. Ya. Akmalul mu'minina, orang iman yang paling sempurna imanan keimanannya, ahsanuhum adalah yang paling baik di antara mereka khuluqan budi pekertinya. Jadi akhlak itu menjadi tolok ukur kesempurnaan iman seseorang. Wa khiyarukum, dan orang yang terpilih di antara kalian adalah khiyarukum, yang paling bagus pergaulannya linisaihim pada istrinya. Di hadis ini Rasulullah menjelaskan ada dua hal, yang satu bersifat umum, yang dua bersifat khusus. Yang umum adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa orang iman yang imannya paling sempurna adalah yang paling baik budi pekertinya, bukan yang lain-lain, ya. Jadi iman harus diwujudkan dalam bentuk akhlak, ya. Iman harus diwujudkan dalam bentuk perilaku yang soleh, perilaku yang baik, bukan hal-hal yang lain. Artinya orang tidak cukup hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi juga harus baik pula hubungannya dengan antar sama manusia. Di akhlak ini terkait hubungan antara manusia. Itu khusus, itu secara umum. Dan secara khusus, bahwa suami terbaik adalah suami yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Ya, suami terbaik adalah suami yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Sabar membimbingnya, memenuhi hak-haknya dengan cara yang ma'ruf. Kemudian kadang sering orang tuh mengeluh karena istrinya suka mintain uang belanja. Ya, itu sering terjadi, bahkan menjadi pemicu pertengkaran gara-gara istrinya suka minta uang belanja. Padahal kalau kita mau merenungkan, hal itu justru merupakan hal yang lumrah, wajar dan normal. Kalau seorang istri minta duit kepada suaminya, yang menjadi tidak normal kalau kemudian seorang istri minta duit kepada suami orang lain, ya itu malah tidak normal. Harusnya malah malu kalau kita punya istri, ya minta duitnya nggak sama kita tapi sama orang lain. Jadi hal-hal yang normal harus disyukuri, ya, jangan malah mengeluh istrinya suka mintain uang belanja lah.
Kalau dia tidak minta kepada suami terus disuruh minta sama suami tetangganya, kan malah repot, malah memalukan. Ya. Bersyukur. Ya. Sekali lagi di Indonesia itu cukup dikasih uang belanja sudah bisa berubah makanan yang siap saji. Ini luar biasa. Mereka mau belanja sendiri, mau masak sendiri, mau ngatur sendiri bagaimana agar uang yang ada itu bisa cukup. Kalau wanita Arab sana, Pak, itu enggak bisa. Ya. Ada yang belanja biasanya suaminya sendiri yang belanja itu, ya. Kemudian nanti ada yang masak sendiri, yang jadwal menunya pembantunya. Nah, yang nyuci baju, setrika, ngepel ada pembantunya. Istrinya hanya satu tugasnya melayani suami saja, tidak ada yang lain. Nah, kalau di Indonesia kan semuanya dikerjakan oleh seorang istri. Hadisun hasanun sahihun. Status hadis ini adalah hasan dan sahih. Berikutnya hadis yang ketujuh. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Diriwayatkan dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Iyas berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu, janganlah kalian memukul ima Allahi pada istri-istri kalian. Jadi Rasulullah memberikan peringatan kepada para suami, janganlah kalian memukul para istri. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah. Kemudian datanglah Umar menemui Rasulullah. Faqala. Kemudian Umar melaporkan, Za'irnan nisa'u ala azwajihinna. Ya Rasul, sebab engkau bersabda kita tidak boleh kaum laki-laki memukul para istri, saat ini para istri sedang atau banyak yang berani pada suaminya. Ya. Pada mulanya Rasulullah melarang para suami memukul istrinya. Dan itu undang-undang itu didengar oleh kaum perempuan. Akhirnya suami-suami memang tidak berani memukul istrinya. Akibatnya apa? Banyak istri-istri yang berani kepada suaminya. Itu laporan dari Umar bin Khattab. Farakhoso. Kemudian Rasulullah memberikan dispensasi atau keringanan fidor bihinna untuk memukulnya. Ya udah, sekarang suami boleh memukul, tapi itu alternatif yang kesekian gitu ya. Pertama itu kan tahapannya dinasehati. Yang kedua dipisah di tempat tidur. Yang ketiga dipukul. Ya, itu pun memukulnya tidak boleh bagian muka. Fatofa bi ali Rasulillah. Setelah itu Rasulullah didemo oleh nisaun, wanita-wanita kasirun yang banyak. Ya. Setelah Rasulullah memberikan keringanan suami boleh memukul asalkan tidak pada mukanya, besoknya datanglah para wanita ganti. Ya. Dia mendatangi rumah Rasulullah, yaskuna, mereka itu melaporkan azwajahunna, para suaminya. Ya Rasul, sejak diberikan keringanan untuk memukul, sekarang para suami berani mukul istrinya lagi. Gitu. Jadi Rasulullah itu sempat kerepotan bikin undang-undang ya. Jadi Rasulullah dulu ketika membuat undang-undang itu juga sering didemo oleh umatnya. Bahasa sekarang demo. Ya, ketika pertama Rasulullah membuat undang-undang suami nggak boleh mukul istrinya, diprotes sama Umar. Sekarang sejak ada undang-undang itu wanita-wanita jadi berani sama suaminya. Akhirnya ya udah diralat, direvisi, boleh mukul tapi selain muka. Wah, rupanya para suami-suami kembali sering mukul istrinya. Ganti para wanita mendatangi rumah Rasulullah melaporkan bahwa suami-suami mereka sekarang kembali suka memukulnya. Faqala Rasulullah SAW, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un kasirun. Sungguh rumah keluarga Muhammad telah dikelilingi oleh wanita-wanita yang banyak, yaskuna azwajahunna, yang mereka melaporkan kelakuan para suaminya. Nah, kemudian Rasulullah ngasih komentar, laisa ulaika bihiyarikum, bahwa mereka para suami yang suka mukul istrinya itu bukanlah suami yang terbaik di antara kalian. Itu jawaban Rasulullah untuk menghadapi protes dari para kaum ibu. Hadirin, sore ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan besok.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.